Di dunia di mana keragaman dan individualitas tumbuh subur, ada kisah seorang pria bertato yang sedang mencari pemahaman tentang ibadah. Dalam masyarakat yang sering menilai dari kesan pertama, dia mencari makna hidup yang lebih dalam. Sebelum masuk ke social eksperimen, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Temui jiwa yang dihiasi dengan tinta dan kisah-kisah yang terukir di kulitnya. Ia membawa rasa ingin tahu yang melampaui penampilan. Ia ingin memahami keyakinan dan praktik yang menginspirasi banyak orang. Akankah dia disambut dengan penerimaan dalam perjalanannya untuk mengetahui tentang ibadah sholat? Misi Bu. Misi Pak. Saya mau minta tolong Bu. Saya pengen belajar sholat. Saya ada rencana ke masjid dari sini, tapi kalau saya ke masjid saya nggak tahu gerakannya, saya malu. Tapi nanti kalau saya ke masjid, saya nggak tahu mau ngapain. Kalau saya pengen tahu gerakan sholat, tanya sama Bapak boleh? Oh Bang, apa-apa, ke masjid kan sebelah sini ada masjid. Bagus itu ada. Udah ada niat. Saya udah ada niat Pak emang. Bagus. Cuma nanti kalau habis ini saya ke masjid, saya mesti nanya sama siapa ya Pak? Nanti di sana kan ada banyak orang sana masjid. Nanti abang minta ajarin aja. Ustadz aja. Udah pasti ada ustadznya di sana. Ada. Oke. Lebih bagus. Caranya wudhu dulu, bagaimana? Caranya wudhu, itu sholat ada berapa rakaat? Saya boleh minta tolong nggak? Ajarin saya sholat. Ya, paling nggak ajarin saya wudhunya aja deh Pak. Soalnya saya nggak pernah sholat. Pengen belajar sholat. Boleh nggak Pak? Bisa. Kalau untuk ajarin. Oh, bapaknya udah sholat tapi. Udah sholat. Ini kalau untuk wudhunya tuh gimana sih Pak? Ada di sini Pak, ada cara. Ada. Bapak bisa ajarin saya wudhu? Boleh? Oh, liatin lagi Pak. Boleh diajarin? Wudhunya boleh diajarin nggak?
Tiga kali juga. Ini Pak. Kalau untuk sholatnya Pak? Kalau untuk ngajari kurang ini takut ada kurang apa malah. Gak apa-apa Pak, yang paling enggak saya pengen belajar gerakannya aja gimana sama bacaannya. Yang di dalam Heeh. yang sholat tuh Pak. Oh saya lihat yang di dalam aja. Saya takut ini kalau soalnya saya belum bisa juga. Oh iya Pak. Ya, makasih ya, Pak. Makasih banyak Pak. Iya, iya. Makasih. Ini yang pengurusnya sini. Bukan dia orang sholat juga yang lagi pada sholat juga. Oh gitu. Ya Pak. Makasih Pak. Misi Pak. Saya boleh minta ajarin sholat nggak Pak? Pak Imam aja. Hah? Pak Imam Iman. Sebenarnya. Yang mana ya Pak? Ini ya? Saya nggak enak mau ngomongnya. Makasih ya Pak. Misi Mas. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Kenapa? Ajarin saya sholat. Sholat. Iya, Sholat Johor. Iya. 4 rakaat. 4 rakaat. Ya, Gerakan Soli, fardu juri, arba rakaat. pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Boleh, sholat aku niat sholat Johor 4 rakaat. Mulai ta'ala. 4 rakaat. Saya mohon maaf sebelumnya nih Pak, saya nggak bisa sholat. Saya baru tadi diajarin sama orang depan untuk ambil wudhu. Saya belum pernah sholat sama sekali. Tadi saya jalan-jalan sini aja, maksudnya lihat masjid. Saya jadi dari kemarin sebenarnya pengen belajar sholat, cuman saya nggak tahu mau yang mau ngajarin saya siapa. Ini mau ikut berjemaah aja nih. Ini Pak, mau sholat Johor atau mau Mau belajar? belajar sholat. Oh, Boleh. Udah apa? Udah tadi sama bapak ini Kalau wudhu. di sini. di belakang aja juga nggak malu saya di sini. Hah? Malu nih di belakang aja Pak. Pak, makasih ya Pak. Sebelumnya emang muslim dari kecil? Saya muslim, tapi saya nggak diajarin soal Enggak, maksudnya muslim dari kecil. dari kecil. Oh, ibu Oh, bapaknya orang muslim. tua saya di Jogja. Oh, terus. Saya ngerantau ke sini, Pak. Oh, terus tinggal. Tinggal di Ciledug numpang sama teman saya. Tapi dari kecil pernah baca Al-Quran? Nggak pernah, Pak. Ya maksudnya mungkin gini, kalau misalkan untuk pertama-tama sama sekali belum pernah. Belum pernah sholat saya dari kecil. Makanya dari kemarin saya udah sering jalan-jalan kalau ngelewat masjid itu kayak pengen belajar gitu Pak saya. Gini, kalau misalkan sudah ada niatan di dalam hati ingin berubah, ingin ke yang lebih baik, menginginkan diri kepada Allah, rahmat diri intinya, menginginkan kemenangan, lah ikutlah sholat berjamaah. Kalau misalkan memang tidak bisa baca, misalkan sementara ini ya maksudnya belum bisa baca yang lain-lain, maksudnya ya, Bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati. Misalkan mau sholat apa, sholat zuhur, ya maksudnya kalau misalkan bahasa Indonesianya ya niat aku sholat zuhur lillahi ta'ala, qadarillahi ta'ala, udah ikutin semua gerakannya. Tapi kalau keadaan saya bertato begini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Apa ya? Nggak apa-apa. Saya malu. Hah? Saya malu. Enggak, Masuk malu, masjid. malu sama Allah, sama manusia sama Allah itu maksudnya gitu. Ini kita harus perbandingannya jangan
hablum. Jadi harus kepada Allah dulu lah, baru kepada manusia. Maksudnya kalau kepada manusia, maksudnya karena situ mau berubah, ya maksudnya nanti, maksudnya gitu. Kalau misalnya sudah punya tekad yang bulat dan segala macam, maksudnya apakah suatu hari bisa pengen hapus tato atau misalnya apa, maksudnya gitu. Nah, untuk sementara ini mah keluarkan hati itu untuk minat beribadah dulu, maksudnya gitu. Nanti untuk salat apa tadi? Salat zuhur Udah telat zamannya. ya kalau secara waktunya masih, tapi kalau misalkan berjamaahnya ya bisa sih, maksudnya gitu. Nah, Saya pengen tahu gerakan sholat Ustaz. nanti ya terus Ya. bisa gitu. Ya. Bismillah aja, masih ikutin gerakannya. Ya. Makasih ya Pak. Iya. Situ di sini. Ya sini saya. Iya. Oke. Bismillah aja. Ya. Sholat zuhur 4 rakaat wajibkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas, saya mau nanya sedikit boleh? Tadi Masnya sholat dudukan yang terakhir tuh beda sama yang Satu itu tahiyat akhir. itu tahiyat akhir namanya. Dan duduknya emang harus begitu. Kalau misal yang gerakan telunjuk-telunjuk itu bergunanya di rakaat keberapa? Jadi yang pas duduk, Yang pas tahiyat duduk. awal sama tahiyat akhir. Oh, Yang pas asyhadu alla ilaha illallah. pas asyhadu alla ilaha illallah baru nunjuk. Oh. Tapi kalau untuk kayak gitu niat, karena saya belum tahu banyak hafalan, pakai bahasa Indonesia dulu bisa nggak sih Mas? Ya nggak apa. Itu katanya mualaf apa gimana? Saya dari kecil Islam Mas, cuma saya dari kecil gak pernah diajarin ngaji, sholat. Orang tua saya jauh di Jogja, saya sini ngerantau Sendiri. Tuh, Keluarga dari nggak? gak ada. Saya hari-hari cari makan ngamen aja. Ngamen. Udah beberapa hari ini saya kalau ngeliat masjid saya pengen belajar sholat gitu Mas. Kayak tadi saya masuk sini minta ajarin sholat sama bapak yang di depan, sama wudhu. Kata bapaknya tadi, saya kalau belum ngajarin belum bisa, saya minta ajarin caranya wudhu gimana. Jadi saya udah dipraktekin cara wudhu. Nah, kalau misalkan situ ada duit, kumpulin duit buat beli bukunya, buku tata cara sholat. Tapi di situ nanti ada doa-doanya semua, cara-caranya. Termasuk buku sholat. Iya, komplit itu nanti. Oke deh. Gitu. Tapi yang ada terjemah bahasa Indonesia jadi gampang buat ininya kita buat mahaminnya. Oh, Iya kan. iya sih. Tapi mudah-mudahan Mas rezekinya banyak ngajarin saya sholat. Saya juga niat belajar sholat. Tuh, Mas, kalau gitu saya pamit dulu deh. Mau cari makan dulu. Iya, saya juga Sama ngamen lagi. Ntar asar sebenarnya. Oke. Ya Mas. Ya, Makasih banget ya Mas. Ya.
Gimana tanggapan Ibu pas ngeliat kejadian kayak tadi? Saya merasa senang ya ada anak yang mau tobat, mau belajar sholat, mau belajar wudhu, mau menuju jalan yang benar. Aduh, saya senang sekali. Saya gembira sekali. Karena apa? Itu udah ya udah sadar. Itu kan hidayah ya maksud saya. Kalau misalkan orang yang mau mulai, ya taruh anggap aja lah misalkan mau belajar atau misalkan mau bertaubat gitu ya, gitu mau mulai misalkan berdekat kepada Allah, ya harus niatnya dulu lah maksudnya gitu. Jadi selama dia mau benar, kalau kita lagi masih bisa ngajarin, ya kesalahannya ya kan. Badannya bertato begitu mau minta diajarin sholat, pertama kali ngeliatnya ada punya pikiran apa? Kalau bagi saya sih biasa aja, soalnya saya menganggapnya ya semua orang mau bertato kan mau nggak bertato, kalau orang mau sholat mau ibadah ya sama aja maksudnya gitu kan. Jangan dilihat kita, saya nggak mau dia bertato apa. Saya tidak begitu. Siapapun saudara kita, apapun kita harus rangkul. Pesan Ibu buat orang-orang yang bertato nih, yang malu buat belajar sholat, gimana Bu kira-kira? Ya kita kalau mau belajar mah jangan malu ya. Belajar itu kan nggak ada batasannya, umur nggak ada itu ya. Yang selama iman dan niat masih ada ya belajar aja ya kan, nggak perlu malu udah tua apa segala macam kan. Iya. Sepanjang saat kita harus banyak belajar, nggak usah malu lah gitu. Makanya namanya umur kan kita nggak tahu hari ini sholat atau ntar sore, hari detik ini meninggal kan. Ya, intinya sih mau ibadah dulu lah, mau berubah dulu lah, mau beribadah. Kalau misalnya orang udah mau mulai beribadah, insya Allah hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang kurang baik itu pasti akan ditinggalkan.